Kalau lu bingung, kalau lu pusing, mendingan nongkrong nyokai kanan kiri. Bersama kopi santai, cerdas santai berenergi pastinya. Teman semuanya, hari ini kita siaran perdana nih Bon ya. Woi, perdana. Gila ya. Teman-teman semuanya, gue berharap bahwa kopi santai ini, gue berharap teman-teman ada partisipasinya ya. Kita mau tema apa kita bebas-bebas ini Bon ya. Oh brother. Oh iya. Jadi jangan sampai lu orang pada terbelenggu nih. Gua ngajak lu berpartisipasi di acara kopi santai ini karena memang kita ada obrol-obrolan ya Bon. Obrol-obrolan. Dari obrolan pinjol sampai obrolan. Lau itu pengalaman lau ya geng? Bukan, lu goletnya baca WA mulu. Takut bener lu. Ini gue demen nih. Iya, goletnya lu dari tadi gelisah Bor. Gua golet. Wah, si Nobon kenapa nih ya kan? Kok gelisah kanan kiri. Akhirnya gua bilang ngobrol kanan kiri. Oh iya. Sambil kopi santai. Oh, iya. Padahal pusing. Oke teman-teman semuanya, selamat datang di Kopi Santai dengan Radio. Radio. Ya teman-teman semuanya, baru-baru ini Bon, kita kan sudah menyaksikan nih Timnas Indonesia Bon. Indonesia. Nah kalau menurut lu kan, lu sebagai orang yang lu suka bola dong pastinya. Gue demen kan karena gue lelaki brother. Gue bukannya setengah-setengah ya. Tapi goletnya lu lapis 2 itu. Nggak, untuk saat ini gue thank you banget udah bisa dipanggil sama brother Anung dan Bang Agus untuk on air di sini. Jadi kikuk. Oke brother, kita rock and roll aja brother. Jadi Bang Anu terlalu juga pusing juga bersama lawan. Oke teman-teman semuanya, kalau pengalaman bola lu gimana Bon? Kalau pengalaman waktu lu kecil lah. Waktu gua mau kecil dengerin itu pengalaman bola gua. Perkenalan dulu nih brother. Oh iya. Kalau gua Nobon Lause. Gua Didi Nangte yang gua akan menghibur lu semuanya di tiap hari Senin malam Selasa sama Kamis malam Jumat yang bergairah dan menggairahkan. Dan ada suara-suara serigala di sana. Jadi gini brother. Oke siap. Oke. Apa nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Utara buat kita semuanya. Alhamdulillah gua bisa. Dan ini kayak sponsor nih. Enggak bukan sponsor, itu emang apa ya, utara, kita utarakan apa yang ada di utara Jakarta Utara. Oke. Ayo paham yuk lah. Jadi pengalaman gue di bola, gue pernah dulu main bola kecil di tahun 90-an lah ya. Jadi zaman itu gue pengen masuk banget. Namanya masuk apaan nih? Timnas, bukan tim bukan nokas uduk ya, bukan ya. Timnas nasional. Enggak, lu mau masuk yang apa? Buset, umur 7 tahun udah dewasa banget, mau masukin apaan lo? Dewasa itu janganlah. Tweet. Enggak boleh. Caur. Intinya gue pengen jadi, karena kan orang tua gue juga pemain bola juga. Jadi turun menurun om gue juga main bola. Dulu gue tinggal di Sampur brother, di daerah lapangannya Porap namanya dulu. Akhirnya porak-poranda gitu. Porak-poranda digusur ya. Digusur ya. Jadi Lembah Priok ya kan. Yoi, ke zaman kota orang. Ya pengalaman gue di bola itu alhamdulillah cukup cusngeng lah ya brother ya. Jadi asik juga nggak tuh yang main bola itu. Jadi bukan kalau yang sekarang kan bilang olahraga, jadi ogahraga apa gue nggak ngerti dah. Nah itu. Nah kalau gue sih punya pengalaman nih Bor. Gue dulu kecil gue suka main bola. Cuman memang ya ini kan gue pemain karakter pada waktu itu. Ya enggak, kerjaan gue ya gimana caranya walaupun gue kalah ya minimal ada patah kaki 2 orang lah. Lalu dendam geng, nggak boleh deh. Orang dendam tuh nggak boleh nih. Orang sirik, dengki, dendam itu di hati nggak sukses brother. Itu gitu? kata Ustadz Anung gitu. Iya benar. Enggak, jadi kalau gue nih, gue nggak tahu ya. Gue kesel. Kenapa teman-teman gue dipasang, gue nggak dipasang. Begitu gue lari nih Bon, gue pikir kan gue kosong dong. Nggak dioper-oper Bor, gue langsung berhenti sendiri. Nggak berhenti sama pelatih, bodo amat. Ya artinya
bahwa sepak bola Indonesia ya perlu pembinaan dari sejak dini, Benar, ya nggak? benar, Jadi benar, nggak bisa instan lu mau jadi tim hebat kalau lu nggak pernah ada pelatihan dari sejak dini. Nah, malam ini juga Bon, kebenaran gua ada tamu juga. Dia katanya suka bola. Seorang sosok wanita lemah gemulai. Anjay. Pasti tapi- DC nih, DC. Nggak dulu. Sugap nggak? Tangan lu jangan berapa dia. Enggak, kalau jokel jangan, gua nggak mau jokel. Oke, ini dia teman-teman semuanya, bintang tamu kita, bukan bintang tamu sih, dia akan nemenin kita tiap kalau dia ada waktu. Dia akan nemenin kita. Dia itu seorang pengamat katanya, pengamat bola sampai pengamat permobilan sampai pokoknya dia raja persekusi lu. Ini dia Po Betty. Silakan Po Betty ngomong. Halo, apa kabar semuanya teman-teman? Baik. Nih, gue seneng banget loh diundang sama Mas Didi sama Bang Nobon. Udah lu ngomong aja Bet, jangan basa-basi lah, gue malas lah. Bukan begitu Mas Didi, aku juga kan memperkenalkan diri. Aku memang suka bola. Kamu paham gak sih bola? Gue sih paham Bet, cuman gue nggak tahu lu bola apa Bet? Nih sembarangan ya ngecil-ngecilin kita. Emang kita cewek apaan? Aku juga kan emansipasi. Kalau kamu mau tahu aku ini juara RT. Ah, gua nggak percaya, Bor. RT sama kebun kosong. Lu percaya nggak? Enggak, gua nggak percaya. Gua. Kalau ngeliat kaki Enggak, lu. ngomong aja begitu. Ini nendangnya gimana, brother? Gua bingung ngangkatin nih orang nih. Ih, jangan sembarangan dong. Aku dulu juara ngebola. Anjing, lu nyopet Bor lo. Di Senen. Yoi. Caur lau, geng. Yoi, pantesan aja lu gue baca CV-nya. Pernah dikejar sama Satpol PP sama Babin Kapitnas lu. Oh, lu ngebola. Ih, sembarangan ya. Itu kan zaman dulu. Oke, aku mau ngomong nih tentang sepak bola nih Mas Nobon. Boleh nggak Mas Didi? Boleh aja nggak Bon ya? Lanjut. Bebas aja lu mau ngomong apa terserah. Cuma sorry nih Betty nih, gua ngelokit lu apa ya? Ih, kamu ah. Enggak, gua enggak singpu gua. Ih, jangan gitu dong Mas Nobon. Aku jadi geli-geli basah gitu loh. Gelai gitu loh. Ayo lanjut. Ntar lu ngomong gelai kayak Nisa Sabian ya. Gelai gitu loh. Enggak, Ya, lanjut. maksud gua gini, gua bukannya rasis Po Betty. Gua kan cuma mau tahu. Nah, kalau lu Po Betty, pengalaman gua denger lu punya pengalaman khusus tentang bola. Cerita aja dah, ya enggak? Bener nggak Bon? Oh iya dong, Oh. cerita. Iya, dulu aku memang suka main bola. Cuman orang tua aku tidak setuju. Gak setujunya apa? Kalau aku main bola, 2 kaca rumah pecah semua. Ya lu keterlaluan mainnya di gang anjir, ya. Ya bukan. Kalau gua sih orang tua lu nggak setuju karena lu sorry nih, Betty, lau kayaknya orang setengah ya. Gue tau kau lau soalnya, lau setengah nih, setengahnya anuan, gue paham ini. Gimana orang tua lu nggak setuju, geng? Ya kan? Aduh, Iya. caur lau. Tapi kalau gue lihat badannya sih ini kayak juara binaraga dah. Betis lau aja goget, geng. Aduh. Ayo lanjut. Apa ya pengalaman lu? Gue kenal Po Betty ini ada cerita Bon. Oh iya. Pada waktu itu bukan malam Jumat Kliwon nih, lu jangan salah sangka. Jadi dulu kebakaran Bon, kebakaran, ya nggak? Nah tiba-tiba Po Betty keluar nih dari rumahnya, dia gendong Bon. Gua pikir, wah Po Betty udah keluar ya kan? Nah cuma Bon di situ ada orang yang senyum, aduh, Po Betty, anak lu gimana anak lu? Ih, anak gua ada, kata dia begitu tuh si Betty ini ngomong Betty nih, ya nggak Po Betty? Jadi malu deh, jangan diceritain dong Mas Didi, aku jadi malu. Enggak, terbuka aja ya nggak? Iya. Enggak, gua mau nanya lagi. Lu kenal Betty ini, doi rokumnya di Mocan, Der. Kayaknya di beting dah. Tebet, tengah-tengah beting, geng. Nah, gua lanjutin nih. Wah, dia keluar semua. Orang nanya, Bet, anak lu mana?
Jangan nanya anak, suami saya mana? Ada orang yang senyum, ada orang mau ketawa tapi nggak enak ya. Gua tanya, lu kok pada ketawa? Pas gua lihat Bon, ternyata yang net itu bukan anaknya, bapaknya. Oh enggak. Mas Didi jangan buka dong, itu kan aku lagi gimana gitu loh, lagi gimana gitu loh. Pantesan aja rasanya kejang-kejang. Ya tapi kan anaknya selamat kan, Bet. Alhamdulillah ada Mas Didi. Terima kasih loh Mas Didi udah nyelamatkan anak saya. Ya udah Bet, lu kalau begitu pergi aja lah Bet. Gue puyeng. Ih jangan gitu dong, aku kan mau siaran. Ah enggak, udah, enggak gini. Gua si Betty ini ada si Betty juga gua apa ya merinding gitu brother. Jadi bukannya gua ini jadi merinding gitu. Ini mendingan suruh cusngeng brem deh. Aduh. Udah Bet, lu udahan dulu ya. Ih jangan gitu dong, aku kan masih mau cuap-cuap. Nanti gua bisa diomelin sama Bang Anung lo. Lu coba-coba apa? Lau itu Betty cipoa, tahu nggak cipoa? Kalau kata orang lu tuh tipu itu cipoa. Yoi. Jangan-jangan dikasih manusia setengah begitu cipoa ini. Tiap hari jangan-jangan lu makanya spotaker lagi lu. Udah jangan. Kesian. Udah lu labi karena udah malam. Ngerinya lu di jalan ada apa-apa kan. Lu kan ditebet. Kayaknya dia mah tahan kali Bor. Tahan. Gua lihatnya yang nyulik aja gak sawan. Betisnya. Ya udah Bet, lu pergi ya. Oke, terima kasih ya teman-teman semuanya. Sampai ketemu ya. Oke. Kita lanjut lagi ini. Oke, nah, kalau lu lihat dari pertandingan kemarin, gua lihatnya memang apa ya? Ternyata pembinaan tentang bola itu penting gitu, Bon. Jadi kalau bisa semua klub yang ada di Indonesia harus punya tim pembinaannya, ya enggak? Tapi kadang-kadang mahalnya untuk masuk SSB itu ya pemerintah perlu mengintervensi gitu. Supaya mereka bisa masuk. Jadi bakat-bakat talent yang ada di lokal kita bisa terangkat gitu loh. Ya benar juga sih, karena kan kalau yang gua tahu ya Spokat aja udah agak mehong banget kan. Mestinya pemerintah juga mesti ngelokit juga sama yang yang ekonominya yang gimana gitu. Ya. Mesti ngelokit juga, siapa tahu dia punya karir lebih wah kan. Belum tentu kayaknya juga. Kalah dah Kolonel Teddy. Kayak memang begitu pengalaman gua dulu. Gua mau beli zamannya gue mau beli Spokat aja yang namanya dulu yang terkenal tuh Beckenbauer. Ya. Gila lu, gue nggak bisa beli lu. Itu mahal banget itu bisa. Zaman gue tahun 90-an itu harganya gope, nggak tahu deh kalau sekarang. Nah. Ya, jadi menurut lu gimana? Beckenbauer tuh kan sangat mahal sekali ya. Nah mungkin perlu orang-orang tertentu ya yang bisa beli itu. Kalau lu bingung, kalau lu pusing, mendingan nongkrong, nyokai kanan kiri. Bersama kopi santai, cerdas santai berenergi pastinya. Oke teman-teman semuanya, boleh kirim salam juga di sini, boleh lu berkomentar dan gue berharap sih ada komentar dari teman-teman ya, yang tahu bola, yang ngerti bola. Tapi sebenarnya sih apa aja lah, lu mau kirim salam bakal bini lu, bakal anak-anak lu yang misalnya ada di luar negeri atau sama jokan-jokan yang masih pada ngerenung di sana. Yihi, biasa Sinobon tuh. Enggak kalau mesti. Jadi kalau tanpa pemirsa, got juga nggak ada apa-apanya malu brother. Intinya radio ini buat DKI Jakarta, khususnya Jakarta Utara brother. Oke. Tanpa mereka ya nggak rame nggak rame. Oh iyalah. Kalau gua berduaan doang mah. Aduh, sama aja handsome. Aduh. Komuknya lihat. Komuknya aduh. Oke, jadi komentar-komentar teman-teman juga kita tunggu. Komentar-komentarnya lo mau kirim salam, mau cerita tentang diri lu, tentang apa yang pernah lu alamin, monggo aja, silakan teman-teman semuanya. Kita tunggu salam-salamnya. Oh ya, kebenar nih udah ada nih masuk nih chat nih, Bon. Gue bacain teman-teman semuanya. Bacain dong.
Oke, dari Agus di Rusunawa Marunda. Oke Bung, keren. Tapi gua harap sih ada cerita-cerita horor di malam Jumat. Oh siap, Pak Agus. Nanti kita akan bikin cerita-cerita horor sampai gue sendiri yang cerita takut sendiri. Bur. Karena apa? Di sebelah gue juga horor ini. Ngeri juga ya. Iya. Oke, Pak Agus, thank you udah atas komentarnya. Nanti gua akan bikin cerita-cerita horor. Tapi memang gua pernah kejadian horor juga sih, Bor. Di mana tuh? Enggak, emang daerah lu Marunda tuh dulu Bukan di Malang horor. di Malang. Bola. Oh, udah berlalu itu. Enggak boleh dituin, brother juga itu. Net gitu ya. Tet. Oh. Itu kan belum kelar tuh kasusnya tuh. Jadi kita kolupin yang gitu, brother. Ngerinya teringat lagi mereka jadi Ya. Ya, teman-teman semuanya, ternyata Bon, gua liatnya sepak bola Indonesia ya, ternyata kan orang goblok kalau ngomong, wah lawan Bulgaria kalah 1-0, lah dia nggak mikir ya Bulgaria itu ranking berapa, lawan ranking kita yang 120-an sekian. Maksud gua dia udah bisa nahan seri aja udah bagus Bon. Iya benar. Ya nggak? Jadi gua nggak ngerti orang-orang pikirannya apa gitu ya. Masih nggak ngaca gitu, ibaratnya kayak lu nih, masa lu ngaku Leonardo DiCaprio? Nggak, tapi kalau kata gue ya Indonesia kalau apalagi di kandang sendiri ya, Iya. itu mesti menang. Ya. Itu wajib menang. Emang Spirit harus menang. iya dong, Tapi tahun ranking ini oke lah juga. boleh kalah. Tapi ya kalau bilang dia punya 2 kaki, kita juga punya mata, normal Iya. lah. Masa iya bisa sekelas Maradona yang kecil aja bisa. Iya. Cuman intinya masa iya timnas mau keok melulu sih brother, Ya. apalagi di kandang sendiri Ya, kan. harapan Itu kita- gengsi bagi gua. Harapan Bagi gua kita kan gengsi. supaya Iya. timnas akan selalu memenuhi ekspektasi para penggemarnya. Tapi kan nggak bisa instan juga, Bor. Enggak, emang jadi gini maksud gua, jangan di iniin gua ranking Kita itu kalah. negara bagaimana Iya, gitu. gua kalah, gua enggak di otaknya gua lawan ini ranking enggak juga lah. Enggak juga. Enggak juga kalau gua ya. Kalau gua intinya apa di kandang kita mesti menang. Makanya tadi ekspektasi Wajib kalau kata orang wajib menang. ekspektasi gue Bor, ketika nongol si Pobeti, gue liatnya kok bisa kayak siapa gitu, kayak Dian Sastro dong lo. Itu decel, ini decau deh. Intinya timnas apalagi di kandang kita ya wajib menang. Itu harga mati itu. Tapi kita menyayangkan ya kegagalan timnas masuk Piala Dunia Tapi menurut gue sih udah masuk ke round 3 juga udah bagus, ya nggak? Iya sih. Ya. Cuman kan lebih bagus lagi di kandang sendiri kita menang karena Ya. kan emporianya Ah. Ultras dan supporter Garuda kan pengennya di mana-mana menang. Nah, lu merasa nggak sih Bon, kita nih merasa menyesalkan, wah timnas harusnya masuk Piala Dunia. Kalau gua sih ya sudah, memang capaiannya untuk saat ini segitu gitu. Artinya ya emang faktanya harus begitu. Tapi kan banyak netizen, wah Indonesia harusnya masuk Piala Dunia kemarin kan, karena kita kan kalah tuh, ya kan. Nah kalau menurut lo apa sih yang harus dibenahi nih dari kegagalan ini gitu Bor? Sebenarnya sih kalau dibenain dari PSSI itu mesti dibenain semuanya. Cuman, Sampai pikiran juga kita benahi. iya, dibenain. Harus aja. Sebenarnya Indonesia itu gokil main bolanya. Tapi sebenarnya. tangan jangan megang-megang paha gua dah. Palu putih geng, gue jadi desang gue. Jadi gitu brother. Jadi intinya pembenahan dan pembinaan itu perlu dari umur 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun sampai 14 tahun seterusnya itu mesti. Jadi intinya pemerintah juga mesti peduli juga sama yang ekonominya menengah, cuman dia pengen jadi pemain bola nggak bisa bokul sepokat bola kan. Itu pemerintah mesti perhatiin mereka gitu. Karena kayak model pemain-pemain bintang Brazil pun dari nol dia. Dari kayak Ronaldinho, Romario, Bebeto dari ekonominya ke Ekonomi yang kalau mereka diganggang ya. iya. Di Brazil ya. Cuman kan
mereka bisa masuk Piala Dunia, berarti kan ada apa ini di Indonesia ini, brother? Yang ribuan. Iya, kalau dibilang dia ranking segini, bullshit bagi gua. Iya. Semua orang hidup pasti punya mimpi gitu. Iya benar. Nah itu aja. Jadi jangan terlalu dia punya ranking segini kita kalah, enggak. Cuman kalau emang lu mainnya ya begitu ya. Tapi sorry Bon, kalau gua lihat tuh kalau komentar kayak siapa? Togel. Kayak si Togel ya. Togel mah zaman dulu. Oh iya gua. SSB. Enggak kayak si Togel ya kan. Togel ya Togel mah lama ya. Ya kalau bisa PJ lah, Pajar Pakong. Jadi teman-teman semuanya ya kita artinya dalam hal ini akan selalu mensupport ya timnas kita. Jangan sampai apa yang mereka sudah korbankan, mereka sudah usahakan, kita hanya bisa mencela dan lainnya. Justru kita harus mensupport mereka agar lebih baik lagi. Apalagi nih gua lihatnya Bon, banyak pemain-pemain kita di tim klub yang bagus juga loh. Kayak Martin Paes coba. Banyak. Gila, Ajax Amsterdam. Banyak. Mungkin kakek gue juga nggak mimpi ada pemain Indonesia di situ. Enggak, mestinya pemain bola juga mesti berpikir juga. Supporter itu dia nggak tahu kan. Gue juga soalnya bekas supporter, jadi makanya gue tahu gimana jadi supporter itu kan. Saking emporianya untuk ngebela kesebelasannya itu ya nyawa pun taruhannya, brother. Nah mereka mesti paham di situ. Mereka dibayar. Berarti mereka harus melakukan yang terbaik. Oh iyalah, mesti yang terbaik. Jadi mesti yang terbaik. Berarti dari segi mental harus diperbaiki ya. Iya. Sebenarnya kalau gue lihat nih, sorry ya, Indonesia timnas kita nih kalau dulu ya gue nggak ngomong timnas yang format sekarang ya. Yang dulu itu kalau lawan Thailand itu kayaknya nendang kayak caur dulu ya? Iya kayak bola Ya, 10 kilo gitu beratnya gitu Bor. Cuman emang susah sih ya di sepak bola, apa ya, mafia juga ada. Oh, ada mafianya? Ada. Oh. Ya, cuman ya gitu, bukannya ini ya. Banyak lah yang sebenarnya banyak lah mereka tahu lah, cuman ya kita agak keras, wajar loh, gua anak utara keras gitu. Ada keras tapi buat kebaikan. Iya, maksudnya ada intervensi dari pihak-pihak lain juga ya. Gitu. Yang akhirnya mengaburkan mimpi kita ya. Nah itu gue selalu ngamatin nih Bor. Jadi timnas kita bukannya jelek tapi hanya butuh pipa matchday yang lawan-lawan tim-tim yang bagus gitu. Tapi jangan dicela hasilnya gitu. Walau kita berobsesi harus menang gitu Bor. Misalnya gue dengar isu yang terbaru kan pipa matchday di bulan Juni kalau nggak salah ya. Katanya akan mendatangkan Itali, Prancis. Wow, banyak lah yang ada di medsos ya. Bagi gue sih bagus gitu. Buat mentality timnas kita gitu. Iya benar-benar. Cuman kalau kata gue ya untuk pemain Indonesia juga sebenarnya bagus-bagus, brother. Pemain bagus-bagus. Cuman apa ya? Ya karena nggak tahu lah pembayarannya kali ya. Iya bisa begitu. Karena nih kayak lu nih, gue gawe. Ya kan, gue gawe nih. Terusnya sebulan gak digaji. Lu gimana? Gue sih ngamuk Mang. Kalau ada pistol gue tembak. ya Kak. Semua itu cuan, brother. Yoi. Kalau cuan lu jelas, mereka juga main jelas kali. Benar, ya kalau di pengalaman gue begitu. Gue pernah main Tarkam itu tarikan kampung lah ya. Yoi. Zamannya gue di Porap dulu, di Mbak Priuk dulu, di Sampur. Ya gue setiap main 1 gol gue dibayar 20, 30. Ya berarti gue tambah seneng kan gitu kan. Tambah semangat gue, spirit gue tambah gokil kan gitu. Jadi oke nih Bon, ini ada masuk lagi nih. Oh masuk lagi ya? Dari Mas Yudi. Halo. Brother. Nah kata Mas Yudi, Apa? no Bon, uratnya masih kaku. Wih Bon, lu jawab dong. Deh, masih kaku katanya. Lau tokau gout der, ya kan? Ya biasa der, perdana brother. Perdana. Insya Allah ke kodepnya gout cusngeng lah, ya kan? Paham kan si Lau? Ya kan? Biasa. Lau kalau nggak paham ke koblak aja Bon. Thank you brother Yudi, sehat-sehat ya. Kata si Yudi nih, gua baca ya. Bang Didi, coba dong, lu profil dong
ini kan katanya ada mengutarakan utara nih kata dia. Bisa nggak sih kita ngomongin masalah kemacetan di Jakarta Utara? Nantilah next kita akan buat itu. Next kita akan buat itu. Nanti Tenang aja, kita Pak Yudi. bawa narasumbernya ya. Serem sebenarnya. Serem soalnya itu. Serem. Tapi nggak apa-apa brother. Ya. Emang Uradio ini buat utarakan Utara pastinya. utara. Nah itu keren. Oke. Dua penanya ini gue liatnya ngasih hal yang positif ya bagi kita ya. Ya memang artinya mungkin ya namanya kita perdana Bor ya. Yo. Jadi urat ke aku dar. Gue nggak Ya melengkap. kan? Gak ada DCM-nya disokin. Decau semua. Iya. Jadi ya teman-teman benar. Gue sama Nobon juga banyak diskusi lah terkait itu nanti ya. Kita akan lebih ini lagi ya Bon ya. Akan lebih coba maju lagi ke sana nanti. Insya Allah. Artinya teman-teman semuanya gua butuh dukungan lu semua, gua butuh komentar lu, gua butuh salam-salam lu. Jangan daun salam lu kirim ke gua. Ada juga nasi uduk ya jam 1 nih Bon. Aduh, hunger. Thank you miring. Ya intinya kita ada Uradio ini jadi enak ya. Tadinya kita di WA, terusnya kita kumpul semua. Bisa lu bisa ini. Kalau lu bingung, kalau lu pusing, mendingan nongkrong nyogai kanan kiri. Bersama kopi santai, cerdas santai berenergi pastinya. Oke teman-teman semuanya, masih di kopi santai dan kopinya orang-orang bukan orang santai sih. Itu kalau gue denger lagunya gila, bocah-bocah kecil saking susahnya nyari tempat lapangan main bola di Jakarta mahal banget saudara-saudara. Tapi kalau gue inget nih, gue paling inget sama komentator zaman dulu Dobon. Ya kayak ya sorry nih gue mau jadi komentator pertama nih. Aha, di situ ada Robby Darwis. Robby Darwis mengoper kepada Ruli Nere. Sodorkan sedikit kepada Ricky Yakob. Ricky Yakob menggoyang di sana. Di sana ada Heri Kiswanto. Angkat bola. Aha! Hampir saja Ricky Yakob sampai kena tiang. Saudara-saudara, kita lihat apa yang ada terjadi di lapangan sana. Ahai, ternyata yang mentok di gawang adalah kepala Ricky Yakobnya. Bukan bolanya, kepala Ricky Yakobnya. Nah itu kan seru lur. Iya. Kalau gua nonton radio dulu, sampai kuping gua dengerin aja. Itu yang sekarang belum ada loh ya. Belum. Wah kita kayaknya kalau ada acara bola live aja kali Bor ya. Ya live. Ya jadi apa? Jadi komentator ya nggak. Tapi caur kita ya. caur dan iya. Kita itu udah profesional itu. Iya. Kalau kita kan masih masih ya, tapi enjoy brother. Iya, minimal kan kayak begitu. Saudarakan bola ada Robby Darwis, kutak-katik sedikit ada Ruli Nere, Ahai diangkat sedikit, gocek sedikit di sana ada pemain Vietnam terkocek saudara. Ahai diangkat lagi, susukan dari kanan ada Heri Kiswanto. Ditusuk dari belakang, ternyata dompetnya ada yang ngambil. Dua jari. Ternyata benar si Betty ngebola dia. Itu si Betty lu dari mana sih? Gua tahu dah. Gua rasa dia mangkal lagi aja. Oke, teman-teman semuanya. Bahwa dalam waktu ini kan kita selalu dengar namanya naturalisasi Bor. Iya. Yang gua lihatnya kan gua sih bangga ya. Gua nggak bilang bahwa sekarang itu pemain asing atau pemain. Gua rasa itu ya pemain Indonesia gitu loh. Nggak ada lagi. Wah dia kan naturalisasi dari Belanda apa enggak? Ketika membela timnas itu memang orang Indonesia gitu Bor. Nah ini yang memang stigma ini harus dihapuskan karena apa ya? Gua lihatnya memang mentality pemain-pemain lokal kita masih belum nyampe seperti mentality pemain-pemain Eropa. Tapi bukan berarti itu nggak bisa dibenahi, itu bisa dibenahi Bor. Iya. Kalau menurut lu gimana tuh? Ya kalau gue mah sebenarnya sih pemain Indonesia itu bagus-bagus brother. Kita ada berapa juta jiwa?
135 itu udah naik ya sekarang ya. Udah naik. Ya 200-an lah. 200-an. Boleh tacu. Masa yang nggak bisa sih nyari 11 pemain buat lapangan kan? Iya. Gitu. Nggak apa-apa, naturalisasi juga nggak apa-apa. Cuman kan lebih baik lagi kalau asli Iya. orang Indonesia yang Tapi main. kadang-kadang kita rasis juga, Bor. Dulu gua kalau main bola nih sama Kongkuan ya. Kongkuan bagian ditabokin melulu. Makanya dia mending gue main badminton daripada main bola. Diinin melulu, dijegal melulu. Nah, maksud gua kan kita ada orang Arab, ada orang Cina, ada orang Sunda, ada suku-suku lokal lainnya. Kenapa ini nggak bisa mencari 11 pemain yang kita butuhkan? Ya nggak? Walaupun serpihannya ada di Belanda, ada di Jerman ya. Bisa. Nggak ada di dunia ini yang nggak bisa, yang nggak mungkin, nggak ada, brother. Ya, intinya PSSI mesti bekerja keras mencari bibit-bibit pemain yang benar-benar dia mau jadi pemain gitu. Iya. Ya mesti fokus juga dia. Lu menjadi pemain bola, ya lu fokus di bola gitu. Tapi kalau jangan nanti kalau udah gimana? Ya maaf, kalau udah tenar aja. Ya kan biasanya yang begitu belaga gokil juga, brother. Iya, Gitu. Rasa nasionalismenya kurang. Dekur lah. Tapi kalau gue lihat naturalisasi yang saat ini ya, gue lihatnya gue sangat terharu ya ketika mereka benar-benar sampai ribut ya kemarin ya, sampai Tom Hai kena kartu merah ya di terakhir tuh waktu round 3 ya lawan Bahrain kalau nggak salah ya. Itu sampai ribut dan lainnya gitu. Gua merasa bahwa mereka nih nggak cuman main-main, cuman magang di Indonesia, tapi memang serius dia warga Indonesia dan ingin membela tanah airnya gitu, Bor. Mestinya orang Indonesia yang asli benar-benar Indonesia Harusnya itu mesti lebih ngelokit dari kayak itu doi ya. lebih Harus dari itu ya sebenarnya ya. Gitu. Jadi ada beberapa teman-teman semuanya, ada beberapa pemain naturalisasi yang ada di Indonesia yang sudah dinaturalisasiin. Gue lihatnya memang prospek pemain muda pun sudah lumayan ya kita ya pemain naturalisasinya ya. Tapi kadang-kadang ya gue sorry ya, naturalisasi itu kan hanya stimulan doang kalau menurut gue, vitamin untuk mendorong supaya meningkatkan jangka pendek lah. Tapi selanjutnya kan harusnya liga kita lebih baik daripada yang saat ini kalau menurut gua ya. Kalau menurut gimana nih? Sebenarnya sih udah baik Liga Indonesia ini, udah keren lah bagi gua lah. Dari stadionnya juga udah keren, tribun-tribunnya juga udah keren. Cuman kan kembali lagi ke mental dan pemain-pemainnya juga gitu. Itu aja sih kalau gue yakin Indonesia bisa masuk Piala Dunia entah tahun berapa. Cuman kan emang masa iya kita kalah, orang kita normal kok. Nggak mungkin lah. Kan orang pasti diseleksi. Iya. Ya kan? Nah, di cara seleksinya itu yang benar-benar adil. Emang lu pemain bagus ya masuk. Jangan titip, gue nggak suka gue titipan kayak gitu nggak suka. Nah disitulah bikin hancurnya kalau titipan gitu nggak bagus. Tapi kan bisa lah ya nego dikit lah. Nggak ada karena ini nama bangsa Indonesia, brother. Bukan nama individu PS lu gitu. Karena itu tetangga gue, itu ponakan gue, itu adek gue nggak suka. Kalau gue jadi coach, kalau emang lu jelek, kalau emang lu bagus gue bagusin, nggak mungkin lah. Karena apa? Garuda di dadaku itu. Artinya faktualnya harus kita lihat. Jangan mentang-mentang, wah ini mah Binobo nih nggak bagus, coret. Jangan dilihat Nobo, jangan. Lagi siapa lu? ini contoh nih buat saling menjatuhkan buat coach atau bos-bos yang punya ini, kalau emang nggak reputasinya nggak bagus ya buang kalau gua. Iya. Ngapain juga dipertahankan? Oh iyalah. Ya nggak, masih banyak. Soalnya nama besar bangsa Indonesia, iya, benar. Gitu. Karena gua waktu itu pernah kan PSSI terpecah menjadi 2 dulu ya. Oh iya, ada LPIS dulu ya. Itu Arifin Ponorogo itu kan gua nggak ngerti. Itu gue sempet, brother, di Batavia Union itu Persitara kan pecah dulu kan. Iya benar. Akhirnya gue ke Batavia Union, gue ikut bareng LPS. Ya itu ya alhamdulillah sih gaji jelas, semuanya, terusnya cipruannya jelas buat atlet, bener-bener ya gue nggak tahu deh ya, intinya gue di situ ikut LPS Batavia Union, yang di situ ada
bintangnya ada Tatan, ada Javier Roca di situ. Jadi memang pengurus juga mempengaruhi perjalanan sepak bola Indonesia. Oh juga, iya. ya? Iya, manajemen mempengaruhi Pengaruh itu. ya. Kalau manajemennya bobrok ya angus kita. Angus kita ya. Angus. Malah gua denger ini mah isu ya. Ya kalau salah ya maafin aja. Katanya memang kita disengaja supaya nggak lolos. Itu gimana sih gua ngerti Bon. Ya itu permainan brother, itu permainan orang-orang atas itu. Itu ya gua nggak tahu ya. Cuman kan intinya ya lu katro amat sih orang. Iya. Ya ampun. Ini buat kesian supporter, euforianya udah mati-matian loh. Kita gua punya ponakan sempat ditangkap di Johor Malaysia. Waktu Indonesia lawan Malaysia itu sempet gua ngurusin sampai ketua Parit NJ Mania ngurusin juga, ketua The Jackmania kayak Rico Ferry. Iya. Ngurusin juga gitu. Iya. Ponakan gua sampai di sono. Iya. Makanya gua sempat telepon OI Malaysia. Gua nggak tahu ya di sono bahasanya kuda. Kirain gua apa? Nggak tahu tersangka. Gua nggak tahu dah itu. Nah, makanya gua nanya. Para kuda-kuda. Nah itu jadi ya itulah brother. Itu jangan gini. Lu lihat euforia supporter itu, waduh. Lu kalau di jalanan tuh hidup atau mati tuh brother. Iya benar. Duit sendiri apa sendiri benar. demi ya. Cuman memang kesebelasan harus ada manajemen klub yang profesional juga ya. Iya, Memanage supporter ini sebenarnya supporter ini gue lihatnya sorry Bor ya. Supporter ini adalah kekuatan klub. Kalau itu bisa di manajemen ini menjadi sumber dana klub sebenarnya ya. Iya. Kayak di AC Milan, dia ada member, dia bisa dia bisa booking dalam setahun pertandingan Milan. Dia bayar dulu tuh. Iya. Ya enggak? Belum dari sponsor lainnya. Nah, gua lihatnya waktu zaman perserikatan kan lebih dari ke provinsi. Iya. Nah, akhirnya gua nggak ngerti apakah klub-klub Indonesia bisa menjadi independen, artinya nggak diintervensi sama provinsi atau sama tingkat kota dan lainnya. Kalau menurut lu gimana tuh? Ya mestinya kesebelasan sekarang udah profesional brother. Harusnya. Harus nggak dana APBD, dana ini dana. Ya lu mesti kalau lu pengen ya jangan jauh-jauh. Antara RT itu kan pribadi. Bener kan? Berarti mereka kalau klub mau maju harus punya prestasi dong. Oh iya, punya prestasi, punya sponsor yang manajemen sehat, itu mesti itu. Kembali lagi teman-teman yang tadi jangan manajemen sakit, wah kacau pemain. Ya pasti manajemen sakit, pasti pemain juga sakit semua. Nah itu yang tadi Nobon bilang, kalau dia nggak bisa bersaing, ya jangan lu paksain, pakai memo segala ya Bor. Ya sesuaikan sama prestasi, ya nggak. Ini gue dulu juga pernah dimemoin tuh supaya masuk timnas gue. Percaya nggak? Gue ngeliat Komok Lau, percaya nggak percaya sih. Gue pernah direkomendasikan masuk timnas. Tim Nokasuduk. Tuh kan baik percaya. Jadi pada waktu itu PSSI masih kekurangan. Kekurangan cleaning service gue masuk. Tapi kan yang penting gue cleaning service-nya timnas. Gitu. Ya, pokoknya lu timnas lah ya. Padahal lu cleaning service tuh. OB. Yang penting kan brandnya. Brand timnas. Wih keren, gak taunya gue cuma anak gawang juga sih sebenarnya. Jadi gini teman-teman semuanya, kalau gue lihat ada hal positif dari naturalisasi, yaitu bahwa ini bisa memicu pemain-pemain lokal untuk punya visi dan misi bermain yang baik. Bener nggak? Yeah. Jadi nggak ngandelin tenaga doang, lari-larian terus ya kan. Tapi visi bermainnya nggak ada juga. Gue juga bingung ya kan, Bon. Kalau menurut lu visi bermain itu penting gak sih bagi seorang pemain bola? Oh iya, penting banget brother. Apalagi fisik. Fisik lu mesti benar-benar ngelebin kayak apa namanya, fisik ABRI gitu ya. Karena ABRI apa nih? Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Dia kan kerjanya juga kan apa namanya, latihannya juga kan, wah gokil banget lah. Iya.
Ya itu fisik yang terutama karena yang gua tahu ya pemain Indonesia itu ada lari nggak ada nendang. Nah itu. Berarti yang tadi gue bilang kalau lawan Thailand kayaknya bola beratnya 10 kilo gitu susah ditendang ya. Emang mesti. Nggak nyampe mesti. gitu. Lu lock itu filmnya Ateng Iskak. Ya kan? Kasih petasan pantatnya ya kan? Ya kan? Kalau nggak masuk ember kelar tuh. Udah kayak warkop aja ya. Jadi dikasih petasan pada lari ya. Iya. Pemain itu mesti fisik terutama supaya dia kuat. Dan untuk nendang ke gawangnya juga ada. Biasanya kan ya Indonesia banget ya fisik ada, nendang nggak ada kan lucu. Kosong udah sampai. Oh ya, begitu depan gawang kesleo. Tiba-tiba nendangnya nggak kena. Ya gua rasa sih memang fisik juga perlu, tapi visi bermain juga jelas. Oh iya, mesti jelas. Mesti teknik-teknik bola. Terus iya benar. Karena lu emang pemain bola. Iya ya benar. Kan gitu. Jangan pikiran kemana-mana gitu. Ya lu main bola. Di luar negeri kali gitu kali. Lu main bola ya lu main bola. Gitu. Lu jangan kemana-mana lagi. Gitu. Nah, fokus. Kalau kata orang fokus ya. Lu sendiri percaya gak sih sama sorry ya. Ini bahasa kampung ini kita nih. Perlu dukun. Kayak zaman dedul. Yoi, siram air di gawang. Ya tapi ya itu ada kenyataannya brother. Kaki diikat. Itu ada kenyataannya loh brother. Gua mau main tarkam itu di daerah Banten. Oh. Jadi sebelum gua berangkat itu dihantam dulu kaki gua pakai kayu brother. Itu kuat. Dimande dong. Kesononya abis main pegel-pegel der. Cuman emang ya nggak tahu ya. Pokoknya intinya udahlah itu masa lalu brother. Ya. Emang ada yang begitu brother. Iya. Kalau gua enggak Bon. Paling kalau gua main bola pasti gua pakai celana 2. Celana bola dalamnya celana lepis. Nah di sini gua bawa ini aja linggi 1. Tapi gini, gue kemarin nih gue menyayangkan juga teman-teman semuanya. Kita memang heroik dengan ekspektasi supporter ya. Kalau bisa ya jangan ada rusuh-rusuh juga ya. Gue juga bingung penyebab kerusuhan apa sih Bon? Lu kan sering jadi supporter nih gue liatnya nih ya. Nah, ini ada rusuh gitu ya. Gue sebenarnya sih rugi lah kalau ya brother ya, bukannya gue rugi. Kebetulan gue alhamdulillah di Ormas OI dulu 99 dan akhirnya gue bisa kenal sama teman-teman sama brother se-Indonesia dan di situ ada supporter, ada namanya Pipa Viking Palace, di situ ada Kopaja, ada Jack Mania, di situ ada apa namanya OI Arema, di situ ada Bonek Palace. Iya. Berarti kan saudara semua sebenarnya gitu. Sebenarnya secara kultur kita saudara semua Saudara semua, cuman karena grassroots kali ya yang sering di FB karena suasana di lapangan. Iya, cuman di bawah-bawah. Cuman sih maksud gue yang dewasanya ini ya lo mesti bijaksana brother gitu karena ya terusnya kalau menurut gue ya teman-teman semuanya benar Noban bilang bahwa kedewasaan supporter juga penting. Supaya apa? Supaya pertandingan sepak bola itu bisa dinikmatin sama semua kalangan. Misal sekarang gua keren loh. Sekarang kalau gua lihat itu supporter timnas, orang-orang bule, cewek-cewek udah siap dengan ini. Nah, oke, cewek-cewek datang ke stadion mau nonton bola. Wah, keren banget. Nah, itu aja. Kita akan kembali lagi setelah jeda. Kalau lu bingung, kalau lu pusing, mendingan nongkrong nyogai kanan kiri. Bersama kopi santai, cerdas santai berenergi pastinya. Oke brother, kembali lagi ke Gaut Nobon Lause dan brother Diri Nangte. Itu tadi kita bicara masalah bola ya brother ya. Insya Allah emang konsepnya kita untuk hari ini, untuk malam ini, untuk pagi ini masalah sepak bola, khususnya timnas kita yang kemarin gagal masuk Piala Dunia gitu brother. Dan gue butuh
radio ini gue butuh butuh kritikan dari lu orang brother gitu. Karena sayang kita punya di Jakarta Utara punya radio ini manfaatnya banyak bagi gue ya, manfaatnya. Oke brother Didit. Oke teman-teman semuanya, bahwa gua ingin bicara lagi sih tadi terkait dengan harapan masyarakat, Bon. Memang gua lihatnya memang harapan masyarakat terkait dengan bola Indonesia nih. Kita kan ngomongin bola nih ya. Jadi ada beberapa yang udah masuk juga nih WA ke gua nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari siapa nih? Dari Pok Reni ya. Oke, Mbak Reni, ada apa Mbak Reni? Nah, ini Mbak Reni menuliskan nih. Bon, kalau bisa bahas dong masalah musik-musik band di Jakarta Utara atau band-band yang ada di Indonesia. Boleh ya, boleh. Boleh, Bon. Nanti gua juga tenang aja. Suka ngeband juga. Mbak Reni tenang aja. Nanti kita akan coba ngomong, kita akan selesaikan itu. Oke, Mbak Reni thank you ya. Ini juga ada dari Kang Imas. Oh, dari mana nih? Imas dari Jakarta Selatan. Oke. Yoi. Nah itu Imas kok masih Dece apa Decau sih? Mas. Imas. Di sini sih WA-nya Imas. Kejangan brother Betty lagi aja sama. Yoi. Sama Po Betty akhirnya ya sama ya. Iya, Imas, tapi lu manggilnya Mas. Aduh. Nah, ini dari Imas. Gua tahu dan gue yakin bahwa Kopi Santai akan selalu konsisten dan akan amin. selalu mengudara. Amin. Thank you Mas, thank you ya. Oke, thank you. Oke, teman-teman semuanya, kalau gue baca nih WA dari teman-teman nih, harapan lu ke depan timnas ini bagaimana nih menurut lu Bon? Ya intinya pembinaan mulai dini supaya kita punya bibit. Iya. Yang benar-benar NKRI harga mati banget buat khususnya buat Indonesia seluruh. Iya. Indonesia. Iya. Dan tolong PSSI. Iya. Lokit ke daerah, jangan di kota aja. Iya. Lihat, siapa tahu kita di situ ada yang tertanam emas. Iya. Yang untuk jadi kedepannya bisa jadi pemain bola yang profesional gitu. Aja sih gua. Pantesan aja Bon. Gua lihat di rumah sakit banyak yang hamil karena lu udah menyebarkan benih-benih atau bibit-bibit. Kocak dong, anuan kaca. Aduh, caur gue. Gue udah menyebar benih-benih gue. Ya artinya kita harus dapat golnya. Golnya itu Indonesia go Piala Dunia ya. Jangan gitu kata almarhum Bang Ben, latihan terus menang kagak. Itu yang gue ngeri tuh. Ternyata jongnya di mana-mana ya. Nah, itu. Jangan sampai kayak gitu, brother. Ayolah. Bangun PSSI, cari pemain-pemain yang insya Allah banyak kok pemain-pemain Indonesia yang jadi bintang kok. Cuma kurang di sosialisasiin aja mereka ke daerah-daerah. Iya, gua tiap minggu Bon bintang melulu. Uyer itu mah simpu. Fermentasi. Ya artinya semua teman-teman semuanya gua tahu di pikiran lu semuanya, di otak lu semuanya bahwa lu bermimpi Indonesia masuk Piala Dunia. Amin. Bener nggak? Karena gua kemarin harus kenyataan loh. Yoi, kemarin gua bermimpi masuk Piala Dunia kemarin nih. Karena apa? Dari bokap gua lahir sampai dia meninggal lagi, dia nggak pernah ngeliat tim nasional nih masuk Piala Dunia ya kan? Wah, siapa aja generasi gua ya kan? Tadi apa ulang? Dari bokap lahir sampai dia meninggal lagi. Berarti mati suri nih. Nanti hidup lagi. Sampai dia meninggal, dia gak pernah nonton loh. Iya, itu. Timnas Indonesia masuk Piala Dunia. Udah males ya. Ya, gue pikir kan, wah generasi gua nih yang bakal nonton Indonesia di Piala Dunia ya kan. Nah kalau 2030 nggak masuk Piala Dunia,
Gua nggak tahu udah pakai tongkat baru biar dunia. Tapi gue alhamdulillah gue punya anak Iya. lelaki, mudah-mudahan siapa tahu ganti gue kali ya. Guanya nggak sukses di bola, siapa tahu anak gue yang Iya, sukses. Kita iya. nggak tahu, walau alam brother. Rezeki anak kita Yoi. hanya si bos di atas yang tokau ya kan. Gitu, Jadi oke teman-teman semuanya, artinya kesimpulannya bahwa kalau timnas mau maju, pembinaan sejak dini harus dilakukan. Iya. Kedua, otokritik terhadap pengurus juga harus. Karena apa? Pengurus juga harus profesional karena akan mempengaruhi citra rasa tim dan tim nasional. PSSI mesti hunting ke daerah-daerah. Iya benar. Pelosok-pelosok itu benar. Dan banyak sekali tersebar bintang-bintang ya nggak? Iya ada di sono juga di sebelah Mambo bintang-bintang. Pulang celeng aja. yang ketiga ya gua lihat bahwa klub-klub harus punya klub junior. Ya nggak, harus ada Real Madrid junior, ada tingkatan umur ada. Mesti klub-klub mesti punya akademi sepak bola. Iya, Gitu kan. Dan supporter adalah salah satu pondasi kuat klub. Jangan Pemain dilupain 12 itu ya nggak? Jangan lu kolupin brother. Yoi, sumber tanpa duit itu. mereka. Ya lu main tanpa supporter Kosong. songkok. Yoi. Kayak orang gokil lah. Yoi. Lepak sendokil. Yoi. Sama aja lo. Lu mimpi sama Ono, tapi tangan lu yang main gimana? Ya kan, dibohongin aja 5 jari lagi aja. Iya. Oke teman-teman semuanya, untuk malam ini gue berharap lu pada mulai komen-komen lagi nanti di Kamis malam Jumat. Oke, gua terima kasih atas semua masukannya dan mudah-mudahan kita terus mengudara ya. Kita mengudara dengan topik-topik yang berbeda, ya nggak? Kayaknya malam Jumat nanti kita ngomongin masalah hantu dah. Gue kalau ngomongin masalah soket, Yoi. gue lebih ngeri, gue mendingan toskir disokin. Yoi. Enggak, maksud gue gini, soket naturalisasi juga ada loh. Ayah Walanda. Yoi. Pakai bajunya Dracula tapi ngomongin Sunda. Ayah neon. Ya. Oke teman-teman semuanya, itu aja. Jangan lupa selalu dengerin Kopi Santai, cerdas, santai, berenergi pastinya. Kalau lu bingung, kalau lu pusing, mendingan nongkrong, nyokai kanan kiri. Bersama Kopi Santai, cerdas, santai, berenergi pastinya.